Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bersemayam bertata dalam kerajaan surga, Bapa Semawi, Allah kami yang maha besar, yang penuh limpah akan kasih karunia dan kemurahan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami patut memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Oleh karena Engkaulah Allah yang maha besar. Kami patut memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Oleh karena Engkaulah Allah yang maha kasih. Allah yang penuh akan kelimpahan. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang diberkati ini, kami boleh dapat berkumpul melalui Zoom ini. Boleh dapat melihat betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang memberikan kami nafas hidup yang baru untuk bangun dari peristirahatan kami dan boleh merasakan kasih dan cinta-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami boleh satu hari lebih dekat kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari yang diberkati ini, kami boleh dapat bersekutu untuk boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu yang tidak henti-hentinya melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Bertumat Tuhan, sampaikanlah doa-doa pujian dan syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, di pagi subuh yang indah ini, kami boleh memuji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada masing-masing kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan pada masing-masing kami. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Berkat-berkat limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami istimewa. Berkat kesehatan, lindungan Tuhan di sepanjang malam istirahat, kami semua sudah boleh bergabung untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, hanya kepadamu-lah kami datang memuji, memuliakan Engkau. Hanya kepadamu-lah kami boleh menyembah, karena Engkaulah yang menjadikan kami, karena Engkaulah yang memberkati kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Amin. Amin. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat Tuhan atas berkat kasih Tuhan yang sudah menjadi bahagian kami dari hari ke hari hingga pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan. Kami datang bersyukur atas rahmat Tuhan. Terpujilah Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, memasyurkan kuasa dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ini ya Bapak, karena kami adalah umat-umat yang pernah Engkau panggil, Engkau kuduskan. Karena itu ya Tuhan kami ucap syukur, terima kasih. Amin. Amin. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, dan alam semesta raya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pemilik alam semesta ini. Ketika banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan lagi untuk bangun di pagi hari ini, kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu ada setiap kami membutuhkan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya patut kami puji, patut kami sembah dan patut kami muliakan. Kami datang kepadamu pagi ini bersama sahabat-sahabat doa kami Tuhan untuk memuji dan menyembah kepadamu saja. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.
Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memasuki sesi 2 pengakuan dosa. Dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan penuh hikmat saling menasehati dan saling mengajar dengan mazmur, pujian dan nyanyian rohani sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami, baik yang tidak sengaja kami lakukan, terlebih atas kesalahan yang sengaja kami lakukan. Bapa, sering sekali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan sering sekali kami lari dari hadirat-Mu ya Bapa. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk di dalam kehidupan kami. Bapa, karena kesibukan yang kami lakukan, seringkali kami lupa bahwa Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami. Sering sekali kami terlalu egois di dalam kehidupan kami ya Bapak. Sering sekali kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat, bahkan membandingkan diri kami dengan orang lain. Jauhkanlah segala iri hati, prasangka buruk yang ada di dalam hati kami, bahkan perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang mungkin melukai hati orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Bapa, di pagi hari yang diberkati ini, kami rindu datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memohon pengampunan daripada-Mu, agar kiranya Engkau boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kiranya Engkau boleh mengingatkan kami, kiranya kami sadar akan setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan kiranya Engkau mau mengasihi kami ya Bapa, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ubahkanlah hidup kami untuk menjadi baru, yang boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah kiranya doa-doa dan permohonan pengakuan dosa kami. Kami bawakan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Umat-umat Tuhan, kiranya kita boleh bawakan ataupun menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita melalui doa dalam hati kita masing-masing. Tuhan Bapa kami di surga, kami orang-orang berdosa yang cemar hati, najis bibir. Kami sudah berdoa tetapi kami tidak percaya
bagi mereka yang ingin membawakan doa, mohon pengampunan, 2 atau 3 orang. Bapa kami yang menyakiti sesama kami, menyakiti anak-anak kami, teristimewa menyakiti hati Tuhan. Oh Bapa di surga, setiap hari, setiap saat kami memohon keampunan, tetapi lebih banyak kuasa kegelapan yang biasa menguasai hati dan pikiran kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarkannya Engkau mengampuni kami. Dan juga Tuhan mengampuni semua kesalahan dosa dari kami semua yang sudah hadir pada saat ini, di pagi hari ini. Juga keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan cucu kami, ya Tuhan. Biarkan Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, sebagaimana Tuhan mengampuni dosa kami. Begitu juga kami secara berjemaat, ya Tuhan, apabila ada kesalahan yang kami buat, yang mungkin tidak menyenangkan akan anggota jemaat kami, kiranya Tuhan mengampuni kami, mengampuni juga mereka yang mungkin sudah menyakiti kami, biar kiranya kami semua saling memaafkan satu sama lain. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Kita akan memasuki sesi 2 permohonan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini hamba terpanggil untuk mendoakan Ibu Lita Sudarmo dan Ibu Flora Kolondam yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Sekian lamanya kami menjadi sahabat doa. Dan kami sudah melihat berbagai mujizat Tuhan terjadi. Mujizat kesembuhan kiranya terjadi kepada Ibu Lita Sudarmo, Ibu Flora Kolondam, bahkan ada Pak Marco Saranga yang hadir pada saat ini terbaring, lemah. Tuhan kiranya berikan kuasa-Mu supaya Pak Markus satu saat nanti bisa berkata-kata lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ya Tuhan Bapa Bapa di yang surga, bersemayam bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang diberkati ini, kami rindu membawakan permohonan-permohonan kami ke hadapan hadirat-Mu. Ya. Kami rindu ya Bapa, Engkau boleh memberkati keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, baik di dalam berkat secara jasmani, terlebih di dalam berkat-berkat secara rohani. Berkati kiranya setiap anak-anak kami ya Bapa, baik di dalam pertumbuhan jasmani, mental, dan pertumbuhan rohani mereka. Berkati setiap pendidikan-pendidikan anak-anak kami, agar kiranya mereka boleh dapat belajar dalam pendidikan mereka dengan tuntunan hikmat, akal budi, dan kepintaran dari surga saja. Begitu juga di dalam pergumulan kesehatan bagi sanak saudara kami. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu membawakan kehadapan hadirat-Mu, agar kiranya Engkau memenangkan saudara-saudara kami dari setiap pergumulan-pergumulan kesehatan, sakit penyakit, ataupun pemulihan
yang saat ini sedang dilaksanakan. Memberkati setiap makanan, minuman, bahkan memberkati setiap penanganan-penanganan medis, obat-obatan, agar kiranya itu boleh menjadi sarana dan saluran berkat Tuhan untuk proses penyembuhan. Di antaranya Bapak Robert Lumuin Tantang, Ibu Karolin Lumin Taintang, Ibu Juanita Suling, Ibu Lala Basarewan, Ibu Marlin Karamoy, Adik Aslin Sahirtian, Ibu Foni Boylan, Ibu Sinca Watulingas, Ibu Mida Sinurat, Saudari Inge Tiwo, Bapak Joko, Ibu Sylvia Muntu, Bapak Pete Londok, Bapak John Kumendong, Ibu Sylvia Abutan, Ibu Henry Swondo, Ibu Syane Walean, Bapak Sugiarto, Dr. Francisca Badudu, Saudari Cira Sumendak, Bapak Dolf Ratulangi, Ibu Foni Veronica Musu, Ibu Vera Mawikere, Bapak Berti Ekel, Bapak Henry Siahaan, Ibu Linda Mamora, Bapak Bun Hok Pasulatan, Ibu Nina Dumanis, Ibu Debbie Hehanusa, Bapak Erwin Badudu, Bapak Robi Surento, Ibu Nita Mingkit, Bapak Robi Surento, Dwiki, Bapak Tony, Saudara Nano, Ruth Sihombing, Adik Rafael Sihombing, Bapak Gusye Enok, Bapak Brian Tukali, Felicia, Krista, Pak Markus Saranga, dan begitu juga sanak saudara kami yang pada saat ini bergumul di dalam sakit penyakit ataupun proses kesembuhan, Ibu Lita Sudarmo, Ibu Flora Kolondam, dan begitu juga Saudara Brian Tukali. Bapak yang penuh kasih, kami rindu ya Bapak, kiranya Engkau boleh menjamah tubuh dari sanak saudara kami ini, memberikan setiap kemenangan di dalam pergumulan sakit penyakit mereka, memberkati setiap proses penanganan medis yang pada saat ini sedang dijalankan. Kami rindu ya Bapak, kuasa-Mu boleh dapat berlaku. Kami rindu mujizat-Mu boleh dapat berlaku. Sehingga pada saat kesembuhan Engkau berikan, ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk boleh membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa yang penuh kasih, kami pun rindu memohon kekuatan dan penghiburan dari surga, di mana kiranya Engkau boleh mengizinkan Ibu Heti Nur beristirahat sementara dari jerih lelahnya malam kemarin. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati bagi sanak saudara, anak-anak khususnya yang ditinggalkan sementara di dunia ini. Kiranya Engkau boleh memberikan penghiburan, Engkau boleh memberikan kekuatan hingga Maranatha. Bapa yang penuh kasih, kami pun rindu agar kiranya Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap pergumulan-pergumulan iman dan kerohanian, baik anggota keluarga kami, sahabat-sahabat, partisipan doa yang tergabung di dalam komunitas outreach ini ya Bapak, agar kiranya Engkau boleh menjamah hati dan pikiran mereka. Kau boleh menyirami mereka dengan Roh Kudus dan boleh memenangkan mereka di dalam setiap pergumulan rohani mereka. Bapa, kiranya Engkau juga boleh memberkati Armida, Jody, Arya, Amel di dalam setiap pergumulan iman dan kerohanian mereka. Memberkati ya Bapa juga setiap pelayanan-pelayanan partisipan doa di ministry, di gereja, persekutuan, penginjilan, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kami rindu ya Bapak melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini, pekabaran nama Tuhan boleh dapat tersampaikan. Bahkan kami rindu ya Bapak, agar kiranya ini boleh dapat memajukan pekerjaan Tuhan
hanya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati setiap pengurus dan pelayan outreach ministry ya Bapa, dan program Bible Study, Doa Subuh, ataupun program sosial yang sedang dijalankan, ataupun yang akan dijalankan di hari-hari depan. Kami rindu ya Bapa, urapan Roh Kudus saja. Kami rindu akan kiranya hikmat dari surga saja, yang menuntun setiap program yang sedang berjalan dan yang akan berjalan nanti. Agar kiranya ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, boleh menjadi berkat bagi yang melayani, terlebih khusus boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang penuh kasih, kami pun rindu memohon ke hadapan hadirat-Mu, agar kiranya Engkau boleh memberkati anak dari Yulima, Bulolo, Gabriel, dan Rafael yang saat ini sedang sakit. Ya, Ibu Tuhan. kuasa si Duhu Daki yang saat ini sedang sakit gigi hampir 1 minggu. Kiranya Engkau boleh memberkati dan memberikan kesembuhan. Memberkati juga setiap gereja-gereja yang saat ini dalam tahap pembangunan. Baik gereja Mokodutek, baik gereja Muncar. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan untuk membangun gereja ini. Memberkati setiap pekerja-pekerja, memberikan keselamatan bagi mereka dalam tahap pembangunan gereja ini. Bapa, kami yakin dan percaya, pada saat pekerjaan ini dimulai, Engkau pun akan menyediakan dana pembangunan di dalam membangun gereja ini. Bapa yang penuh kasih, Kau mengetahui kami hanya manusia yang lemah, manusia yang penuh akan kekurangan. Kau mengetahui isi hati kami. Bila mana ada permohonan-permohonan yang belum sempat kami sampaikan, ataupun kerinduan-kerinduan yang belum sempat kami sampaikan, Bapa, Engkau boleh dapat menilik hati kami. Engkau boleh dapat menyempurnakan doa-doa permohonan kami. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila mana ada yang rindu untuk menyampaikan doa-doa permohonan, kiranya boleh menyampaikan doa-doa permohonan. Benar Tuhan, di pagi subuh yang indah ini, kerinduan hati masing-masing kami yang sedang tunduk berdoa saat ini. Kiranya pencurahan roh hujan akhir boleh dicurahkan pada masing-masing kami. Sebab bukan oleh gagah dan kuatnya kami, tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus sajalah kami berindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kuatkanlah iman kami menghadapi hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Biarlah kiranya kami kuat dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Apa yang kami pelajari itu terpatri dalam hati kami, membentengi kehidupan kami untuk kami tetap kuat dan tabah menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang sakit. Ada Pak Roni Tambunan yang ada di Banjarmasin, Bapak Wempi Sumolang yang ada di jemaat kami, juga keluarga Tulangu Lenoa, suami istri yang sedang dalam keadaan sakit. Begitu juga Pak Yoke Wawaruntu, Ibu Agu Tangkulung Bengu yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu parah yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh, dokter hanya memberi obat, tetapi kuasa penyembuh berasal dari Tuhan. Biarlah itulah menjadi keyakinan kami. Tambahkan iman kami, tambahkan iman dari saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit ini Tuhan. Agar mereka percaya Tuhan adalah penyembuh kami yang ajaib. Hamba-Mu berdoa juga untuk silent request dari Ibu Deslian Rualemba. Tuhan yang mengetahui segala kerinduan hati dari Ibu Deslian Rualemba. Biarlah Tuhan capaikan kerinduan hati dari beliau. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk pergumulan iman yang dihadapi oleh Pak Manaronsong. Biarlah Tuhan jamah hatinya Tuhan supaya dia bisa kembali kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Bersama Saudara Yobi Longkutoy, Pak Yoce Sumolang, dan Landi Tulandi. Tuhan, kerinduan hati kami, mereka juga boleh dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menyampaikan pekabaran kepada mereka untuk mereka kembali, termasuk anak kami Priscilia Talumewo. Tuhan, bagi kami orang tua yang hadir di Zoom ini, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi kami orang tua, selain kami rindu mendengar anak-anak kami, cucu kami hidup dalam kebenaran.
karena mereka adalah permata-permata kami yang indah yang kami mau persiapkan untuk kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan capaikan kerinduan hati kami orang tua. Dan bagi kami anak-anak yang sedang mengurus orang tua, biarlah kami setia melayani orang tua sebab janji Tuhan ya dan amin. Ketika kami setia melayani orang tua di masa tua, maka umur panjang akan dikaruniakan kepada anak-anak yang setia melayani orang tua. Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan mulai dari GC, divisi, uni daerah sampai ke jemaat-jemaat. Biarlah pelayanan mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagaimana Kaleb mendapat Hebron ketika di usia 85 tahun. Tuhan pulihkan seperti 40 tahun dia dipanggil Musa untuk melayani. Karena sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Setia dan jujur. Bahkan tidak membuat orang Israel tawar hati. Biarlah itu boleh menjadi bahagian dari pelayan-pelayan Tuhan yang melayani saat ini. Begitu juga hamba Tuhan, Pendeta Harke Mandolang yang mendampingi hamba Tuhan Pendeta oleh Tuhan di Konferensi Minahasa sebagai sekretaris eksekutif. Biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Harke Mandolang. Biarlah senantiasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Konferensi Minahasa boleh melayani dengan sepenuh hati. Hamba-Mu ini begitu setia melayani jemaat-jemaat, mendoakan jemaat-jemaat, termasuk hamba Tuhan, pendeta yang melayani saat ini ya Tuhan. Hamba Tuhan Pendeta Paul Bintang yang melayani bahkan mendoakan kami semua di pagi yang indah ini. Berkati hamba Tuhan Paul Bintang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan di outreach ministry ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir di Zoom ini. Bukan hanya di Zoom ini kami mau hadir, tetapi kerinduan hati kami semua, nama-nama kami boleh tertulis di buku Al-Hayat di surga. Itulah kerinduan hati kami. Hamba-Mu juga terpanggil berdoa untuk Bunda Heni yang selalu memotivasi kami untuk menginjil. Bahkan beliau di masa tuanya, dia rindu membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Berkati hamba-Mu ini, Bunda Heni, di masa usia 86 tahun. Dia begitu setia, berkati keluarganya, anak cucunya, biarlah semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami dalam kerjaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan, kekuatan, kesabaran, kemurahan hati, pengetahuan dan penglihatan dari surga. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, agar kami boleh dituntun untuk mengenal kebenaran-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu, mengenal kebaikan-Mu, teristimewa mengenal akan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman di dalam dunia ini. Kami boleh melihat apa yang Tuhan ingin kami lihat, sehingga kami bukan hanya melihat dengan mata jasmani kami, tetapi kami boleh melihat dengan mata rohani kami. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kuatkanlah kami, tambahkanlah iman percaya kami, baik keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Oh Tuhan, kami rindu apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tidak ada satupun yang ketinggalan, baik kami yang ada di Zoom ini maupun keluarga, anak-anak dan cucu kami. Begitu juga saudara-saudara kami dengan juga berjemaat. Biar kiranya Tuhan Engkau selalu mengerahkan pikiran kami, hanya selalu tertuju di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Oh Bapa di surga, kami ini adalah manusia-manusia yang selalu khawatir, tetapi kami percaya kekhawatiran kami itu tidak ada artinya apabila kami bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, hamba memohon kepadamu Bapa, hamba mau serahkan saudara sepupu kami, Dewi Arista yang berada di Rutan. Bapa, kemarin kami sudah datang berkunjung, dia ingin mengenal Engkau lebih banyak lagi Bapa.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, penerangan, pengertian bagi Dewi Arista, Bapa, sehingga pada saat dia keluar nanti, Bapa, di tanggal 7 April, biarlah dia boleh mengambil keputusan untuk menerima Engkau, Bapa. Kami berencana untuk selalu memberi pelajaran bagi dia di dalam kelas baptisan di Rutan, Bapa, setiap hari Senin dan Rabu, ya Bapa. Biarlah Bapa firman yang akan kami sampaikan dengan kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan hikmat bagi Dewi Arista, sehingga dia pun boleh mengambil keputusan untuk menerima Engkau. Begitu juga untuk Bapak Freddy Koko yang berada di Bekasi, Bapak. Dari saudara sepupu juga, Bapak, biarlah dia pun boleh mengambil keputusan, Bapak. Roh hikmat dari surga, Engkau berikan bagi Bapak Freddy Koko ini, Bapak, sehingga dia pun boleh paham segala firman yang dia baca, Bapak, baik Alkitab maupun buku roh buat lainnya, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih, Bapak, karena Engkau juga akan menyelamatkan Dewi Arista dan Bapak Freddy Koko ini. Hamba serahkan kedua orang ini, Bapak, ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Tunggal kami mengucap syukur dan menyerahkannya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat-berkat yang indah. Terima kasih atas tuntunan kasih-Mu yang boleh dapat menuntun kami pada saat kami berdoa untuk menghadapkan setiap pujian dan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh datang untuk memohon pengampunan dosa dan pengakuan dosa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami pun berterima kasih ke hadapan hadirat-Mu, di mana kiranya kami boleh menghadapkan setiap permohonan-permohonan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa, dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat kami datang merendahkan hati kami, pada saat kami bersekutu dan memohon ke hadapan hadirat-Mu, Kau akan mendengar dan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengarlah setiap doa-doa dan ucapan permohonan kami ini. Biarlah kiranya doa-doa yang kami layangkan pada pagi hari ini ya Bapa, boleh membawa wangi-wangian yang harum ke hadapan hadirat-Mu, boleh menjadi korban di atas mezbah-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, agar kiranya layak di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami, karena kami telah berdoa hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas doanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pendeta Paul Bintang yang telah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Sebagaimana janjinya, kepada yang meminta akan diberi, yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu, dan yang mencari akan menemukan. Dengan iman kita percaya bahwa segala doa-doa kita akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rencananya. Baik, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu seksi kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Mide Sitagang. Tapi sebelumnya, kita akan melihat dulu, kita akan lihat video singkat dari kegiatan Outreach Ministry yang akan diputar oleh host. Silakan host. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Baik, terima kasih. Kita akan masukin seksi kesaksian oleh Ibu Mide Sitanggang. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan menyertai Ibu Mide Sitanggang di dalam mendampingi suaminya sebagai istri pendeta selama hidupnya setengah tahun hidup ini ya. Bagaimana Tuhan akan mendampinginya? Baiklah, kita mendengarkan kesaksian Ibu Mide Sitanggang. Silakan Ibu Mide. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Bu Mide. Kedengaran suara saya ya? Terdengar jelas Ibu, silakan. Jelas. Sebenarnya pada waktu Ibu Deborah menghubungi saya pikir kayaknya masih belum sanggup. Tapi saya berdoa semoga sanggup menyampaikannya karena belum 2 bulan hamba Tuhan suami saya meninggalkan saya. Tapi sejak saya menjadi seorang janda, sepertinya ya, sesudah kematian suami saya jadi konsentrasinya kurang. Lalu kemudian rasa takut berbicara itu ada. Kemudian ada rasa malu melihat orang. Jadi makanya kenapa saya harus tutup tadi, kayaknya malu gitu. Tidak tahu apakah semua orang seperti saya tidak tahu. Kalau sudah ditinggal suami. Kemudian saya juga suka lupa. Seperti hidup itu kayak mengambang gitu. Tapi ya didoakanlah ya, tolong didoakan supaya saya kuat. Saudaraku dalam nama Tuhan, kami melayani sejak tahun 1982 sebagai seorang guru di mana kami ditempatkan adalah sekolah-sekolah yang bermasalah yang tidak sudah puluhan tahun berdiri tapi belum ada izin operasional atau mungkin belum ada sekolah tapi kami sudah dibuat di sana untuk membuka sekolah. Demikianlah pelayanan kami hingga tahun 1998 kami resmi menjadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta karena menurut pengalaman kami karena di Sumatera Utara dulu pelayanan guru itu adalah guru damai-damai. Damai-damai itu ya mau berapapun gajinya harus berdamai dengan gaji itu. Jadi kami pikir kalau begini terus bagaimana ya anak-anak, kami memiliki anak waktu itu 5 orang perempuan. Tapi kemudian pada tanggal 20 April 2024 kemarin kami mengangkat anak laki-laki. Jadi 6 anak kami, 5 perempuan dan 1 laki-laki. 1998 kami menjadi keluarga pendeta. Jadi ditinggallah keluarga guru. Walaupun saya di mana ada sekolah masih tetap jadi guru. Pelayanan kami saat itu biasanya kalau di Kalimantan seorang pendeta itu dikasih hanya 1 jemaat. Jadi memang Kalimantan kalau di Sumatera itu bisa sampai 7, 8, bahkan 12 jemaat untuk 1 pendeta. Tapi kalau di Kalimantan, karena jauh-jauhnya hanya 1. Tapi saat kami melayani di Balikpapan, ya, langsung kami dikasih 3 jemaat. Jadi saat itu kami berada di jemaat Marta Dinata, kilometer 14 dan kilometer 41. Ya, di mana kami pertama menjadi pendeta di 41 ini, disitulah pelayanan pendeta berakhir. Namun di setiap pelayanan selalu saja ada kenang-kenangan yang ditinggalkan. Kalau tidak membangun sekolah, membangun gereja, paling tidak mengganti keramik gereja. Itulah setiap pelayanan di jemaat-jemaat yang kami layani. Kemudian
tanggal 12. Jadi 2018 kami ada buka sekolah di seberang Balikpapan ini, membuka TK dan juga SD. Tahun 2017 dimulai pelayanan kami di sana. 2018 ketika peresmian Rumah Sakit Advent Palangkaraya, disitulah hamba Tuhan ini sebenarnya sudah 1 bulan dia tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Gatal semua badannya. Nah, tapi ternyata saya suruh dia ke Balikpapan karena saya kepala sekolah. Saya bilang, Bapak coba cek dulu ke Balikpapan. Kenapa nggak bisa tidur? Mau malam, mau siang, nggak bisa tidur. Kalaupun tidur hanya beberapa menit kemudian bangun. Dan badannya ini gatal-gatal terus. Lalu saya bilang, pergilah Pak ke Balikpapan. Coba periksa dulu. Tapi udahlah. Dia mengabaikan penyakit itu. Sehingga satu waktu saya lihat mukanya udah pucat banget. Sehingga saya bilang, kalau gitu kita ke Balikpapan. Waktu kami ke Balikpapan, ternyata kami jam 10 berangkat, sampai jam 2 kami tiba di Balikpapan, sudah makin pucat dia. Sesudah kami masuk di Rumah Sakit Umum Gunung Malang, sepertinya ada kemarahan yang tersimpan di wajah dokter dan perawat. Saya lihat, kenapa ya? Saya bertanya, kenapa? Kau nggak bilang apa-apa? Ini sudah nggak bisa lagi ditangani di sini, katanya. Kenapa nggak bisa ditangani? Mereka nggak terbuka sama saya. Ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kanujoso, karena Kanujoso lah yang paling besar rumah sakit umum pada saat itu. Lalu dari jam 2 sampai jam 9 malam, kami tidak dikasih masuk ke kamar sebelum ada tanda tangan. Tanda tangan apa? Kenapa rupanya, saya bilang. Lalu katanya, ini Bapak ini harus udah gagal ginjal. Loh, gagal ginjal. Jadi di pikiran saya waktu itu, kenapa rupanya gagal ginjal? Gagal ginjalnya seperti apa? Harus cuci darah. Cuci darah. Saya telepon anak kami karena ada perawat. Lalu dia bilang, tanya Mak, kronis atau akut? Lalu saya pikir kalau di otak saya ini, walaupun saya guru, saya pikir lebih parah akut daripada kronis. Tapi ternyata, lalu waktu saya tanya, dokter suami saya akut atau kronis? Lalu dia bilang, sudah kronis Bu. Lalu saya telepon lagi anak kami, waktu itu di Jepang. Lalu dia bilang, Ma, apa kata dokter? Kalau dianjurkan cuci darah, sudah ikuti saja. Jadi waktu itu, jam 9 malam, bahkan sampai setengah 10 baru kami dikasih masuk ke kamar. Capek rasanya. Hari Jumat itu, jadi hari Jumat, cuci darah lah dia. Oh ya, kami sore, hari Jumat pagi, cuci darah lah dia sekali. Lalu kemudian saya nggak mau cuci darah katanya. Kemudian hari Sabtu pagi, jadi sudah bisa dia tidur karena mungkin sudah cuci darah, karena racunnya sudah terlalu banyak. Jadi enak dia tidur, lalu kami tinggal dengan anak kami turun karena kami di lantai 4, lalu kemudian kami turun, membiarkan dia supaya enak tidur, jangan terganggu. Tapi ternyata waktu kami di bawah itu dokter datang, dia bilang begini, Pak, Bapak harus cuci darah 3 kali seminggu. Oh, saya tidak bisa katanya. Kalau gitu 2 kali, nggak bisa juga. Oh, 1 kali kalau gitu katanya. Tapi kami nggak dengar. Lalu kemudian, oh enggak, oh kalau gitu Bapak sudah bisa pulang, kata dokter. Pas dokter kami tidak ketemu lagi, kami naik, dia bilang, kita keluar dari rumah sakit. Kalau gitu Bapak pulang katanya. Loh kenapa kita mau pulang hari ini katanya. Loh, ini kan hari Sabat. Bagaimana kita bisa pulang? Nggak bisa, saya bilang. Enggak, dokter sudah bilang kita pulang. Udah sehat kok. Kenapa sehatnya? Lalu saya pergi ke perawatan, saya bilang, kenapa disuruh pulang hari ini? Lalu dia bilang, karena Bapak nggak mau cuci darah. 3 kali, 2 kali, sekali pun nggak mau. Ya. Lalu kemudian kami sudah disuruh pulang. Kami telepon semua keluarga, nggak ada yang bisa jemput. Tapi ternyata karena ibadah. Sesudah ibadah, ada keluarga kami sudah bilang, datang menjemput. Kenapa pulang? Kami juga bertanya-tanya, kenapa pulang? Hari Minggunya kami langsung ambil tiket ke Bandung. Lalu di Bandung, saya sudah hubungi ada keluarga di sana supaya periksa darah. Nah, kemudian karena saya ketepatan ke kamar mandi waktu itu,
pendeta bilang, dokter jaga bilang, sakit apa Pak? Dia bilang flu. Nah, kalau gitu flu dikasih obat aja, tapi kemudian suruh pulang. Kita pulang katanya. Kenapa pulang? Ya, nggak perlu nginap. Lalu saya bilang sama keluarga saya, ini harus diperiksa darah supaya tahu. Waktu diperiksa darah, dokter ini bilang, Bapak ini malu sakit. Nggak ada boleh malu sakit. Lalu dibilang, Bapak ini harus cuci darah. Seninnya, cuci darah lah pendeta. Lalu kemudian dioperasilah pakai implan. Dari situlah dipasang di sini jadi 1,5 bulan yang dipasang tadinya kalau di Kanujoso di Balikpapan kemarin di pangkal pahanya diambil. Lalu kemudian sesudah di Bandung dari leher inilah 1,5 bulan dia kayak pakai selang di sini. Nah kemudian sesudah itu langsung dipasang implan. 1,5 bulan dia di Bandung. Saya sudah pulang. Nah kemudian karena saya ada tugas, kemudian dia bilang, dokter bilang, 1,5 bulan baru berfungsi dari tangan untuk HD. Inilah untuk seumur hidup. Tapi kami dengar lagi di Sumatera, ada orang pendeta baru waktu itu sudah 4 bulan cuci darah, tapi karena minum obat-obat alami, maka dia tidak lagi cuci darah. Kami terbang berdua ke Medan, waktu itu kami pergi ke arah antara Medan dan Tanah Karo, disitulah, lupa saya namanya, disitulah kami untuk obat alami ini. Tapi ternyata obat alami ini dikasih 1 jerikan obat, harus minum 4 hari. Nah sesudah itu, tapi ternyata dia jadi siup gitu, harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ini tidak ada yang bisa menerima BPJS, tapi harus bayar, harus cuci darah malam itu. Bayarlah hampir 3 juta waktu itu untuk cuci darah. Lalu saya bilang, kalau toh cuci darah, pulang aja ke Balikpapan. Toh di Balikpapan bisa cuci darah, saya pun bisa tetap kerja. Lalu kemudian cuci darah lah pendeta mulai Agustus 2018 hingga 12 November 2025 kemarin, dia masuk ICU. Di ICU, biasanya kalau di ICU nggak ada orang yang bisa masuk ke ruang ICU. Tapi karena ada dokter keluarga kami di situ, maka mulai tanggal 12 sampai dia meninggal 28 November, semua penuh hall rumah sakit. Bergantian 2 orang bisa masuk ruang ICU. Anak kami sudah semua berdatangan, kecuali yang di Australia. Lalu jam 10:05, 10:05, saya sudah mulai karena tanggal 2 anak kami yang dari Jerman harus pulang. Lalu nanti seperti apa ini? Sudah bingung saya. Tuhan, tolong. Lalu saya panggil pendeta Fortin, tolong dibuat dulu peminyakan atau pengurapan untuk pendeta, untuk penyerahan. Lalu diadakanlah penyerahan kepada pendeta. Di penyerahan itu pun di ruang HD dia diserahkan. Di ruang HD pun penuh keluarga. Seperti rumah sakit kami lah rumah sakit itu. 16 hari kami di ruang ICU. Semua saudara-saudara gonta-ganti mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Bergantian datang 2 orang masuk ke ruang ICU. Tapi puji Tuhan semua kepedulian umat-umat Tuhan hingga beliau meninggal tanggal 28 dan dikuburkan tanggal 1 Desember. Jadi anak-anak pun masih tetap bisa ada, masih di tempat hingga tanggal 1 Desember dikuburkanlah beliau. Pelayanan kami ini sebenarnya ketika dia menjadi hamba Tuhan, orang berpikir bahwa hamba Tuhan ini keras karena dia tidak ada neko-neko. Dia tidak bisa kompromi dengan pelanggaran. Ya. Sehingga orang menganggap bahwa dia keras. Makanya sering saya bilang, Pak, lembutkan sedikit, diplomasi sedikit. Tapi dia kalau A, B, seperti itu. Ya. Apapun yang terjadi, apa yang sesuai dengan aturan harus dilaksanakan. Tapi ketika hamba Tuhan ini meninggal, saya bisa melihat bahwa hasil akhir dari pekerjaan kita itu terlihat pada akhirnya.
di rumah sakit, bahkan di gedung, karena 4 hari di gedung, karena 28 meninggal hari Jumat, nggak mungkin dikubur hari Sabat, hari Minggu pun orang masih ibadah keluarga-keluarga, jadi kami harus menguburkan pada hari Senin tanggal 1 Desember. Di situ ada namanya ada gedungnya Pintu Mas, itu ada 5 atau 6 itu ruangannya. Jadi setiap orang biasanya kalau kami ada orang meninggal di sana, biasanya ada 3 orang, 3 keluarga yang meninggal masuk di gedung ini. Tapi kami menguasai semua ruangan dan orang penuh semuanya. Jadi puji Tuhan semuanya lancar-lancar saja. Dan saudaraku dalam nama Tuhan, ketika peminyakan itu diadakan, luar biasa ya. Dia meronta di situlah ya, dia meronta sampai muncrat darahnya. Sampai kami sudah ketakutan. Ya, apa ini sudah basah semua, berdarah semua. Sehingga dokter sama perawat bilang, kooperatif Pak, kooperatif. Bagaimana kooperatif orang sakit? Dia meronta, mungkin untuk reaksi terhadap semua tenaga dalam tubuhnya itu keluar semuanya. Kami sudah menangis semuanya, tapi itulah Tuhan telah izinkan dia di akhir hidupnya masih sempat dia diminyaki, dan berapa hari sesudah itu barulah dia meninggal di dalam Tuhan. Dan kami punya keyakinan bahwa hamba Tuhan ini dosa-dosanya sudah diampuni Tuhan, dan pelayanan kami di kilometer 41 itu semua jemaat menerima keadaannya, ya. Dari awal tahun 2018 sampai 2025 akhir, semua umat menerima. Jemaat Galilea, disitulah parahnya dia sakit, menerima keadaannya seperti apa. Kalaupun ada kelemahannya, ada apa, tapi jemaat Galilea dan jemaat Getsemani ini menerima apa adanya. Jadi kami tidak ada sampai di akhir hidupnya, dia masih tetap dalam pelayanan. Itulah sukacita kami, dan merupakan perhatian yang luar biasa yang dibuat oleh semua di acara penghiburan. Penghiburan tiap hari diadakan, 2 minggu berturut-turut kami harus berhadapan dengan keluarga yang terus berdatangan ke rumah kami mengadakan penghiburan. Ada siang, ada malam. Tapi puji Tuhan, kami percaya atas doa-doa kita semuanya, juga pelayanan kami yang kurang lebih, kalau saya sudah pensiun, tapi pendeta belum pensiun, ternyata berakhir dengan baik pelayanan itu, dan dia meninggal dalam tugas pelayanan. Puji Tuhan, kami bersama dengan anak-anak mengucapkan terima kasih. Mungkin di masa hidupnya hamba Tuhan ini, bagi saudara-saudara kami yang mengenalnya, ya kadang itulah sapu rata semua, candanya, kekerasannya. Orang kalau sudah lihat, ya ini pendeta Sinurat, kalau pendeta-pendeta muda itu biasanya takut melihatnya, karena suka bercanda dia, tapi orang nggak tahu, kalau nggak tahu orang lain belum tahu. Jadi ada beberapa orang kesaksiannya, dia sebenarnya keras, tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty katanya ya. Dia tidak bisa bilang tidak, dia tidak bisa bilang iya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan kita. Nah, itulah sebabnya, saudaraku dalam nama Tuhan, kami percaya dan keluarga percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya, dan kalau ada kekurangannya di masa hidupnya, tolong dimaafkanlah ya. Buat saudara-saudara kami yang mengenal hamba Tuhan, didoakanlah kami supaya kuat. Terima kasih, saya sudah berdoa, berjuang tengah malam supaya saya jangan menangis. Karena hidup saya ini rasanya masih belum bisa menginjak tanah itu dengan normal. Ya. Tapi puji Tuhan saya bisa tidak menangis saat ini. Nah, semuanya karena doa-doa saudara. Terima kasih, inilah kesaksian yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Semangat Bu Mide. Amin. Semangat ya, kuat dalam Tuhan saja. Terima kasih Ibu Mide Sinurat untuk kesaksian yang luar biasa ya, menguatkan buat kita semua ya. Tuhan tahu yang terbaik untuk pendeta Sinurat ya, yang
Kalau tidak salah ini dapat info sedang membangun sebuah gereja yang menuju IKN ya, Ibu Mida ya. Iya, Biarlah di kiranya gereja 41. ini walaupun merupakan karya terakhir Pendeta Sinurat, tapi itu malah kenang-kenangan buat kita ya. Tetap semangat Ibu Mida Sinurat. Tuhan menyertai selalu dan selalu memberikan penghiburan buat Mida Sinurat dan semua keluarga besar Ibu Pendeta Sinurat. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Dan di akhir nanti, Pendeta Stephen Rantung juga akan memberikan kita doa berkat buat kita semua. Kepada Pendeta Stephen Rantung, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi waktu Indonesia, puji Tuhan. Kesempatan yang indah dapat kita miliki ya, untuk dapat bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan dengan doa-doa dan kesaksian yang tadi dibawakan oleh Ibu Pendeta Sinurat yang tentunya dapat memberikan kekuatan yang pasti dari surga bagi kita semua. Kita memiliki satu tema di acara renungan pagi ini sepanjang dari Outreach Ministry ya, Be Faithful in Christ, tetap setia di dalam Kristus. Ini satu pemahaman yang memang membawa kita untuk selalu memperoleh kekuatan. Dan setiap pagi Anda, mungkin hari Selasa dan Kamis ya, setiap Selasa dan Kamis telah dikuatkan dengan firman Tuhan, walaupun pagi-pagi ini biasanya masih enak untuk tidur, ya untuk dapat terus beristirahat, tapi dengan kekuatan surga Anda telah memiliki satu komitmen untuk bangun dan memperoleh kekuatan supaya tetap setia. Supaya kita tetap setia. Karena memang di dalam kehidupan dunia ini kita melihat bagaimana umat manusia, termasuk umat-umat Tuhan, itu selalu mengalami hal-hal yang dapat melemahkan kehidupan kita semua. Dan saya ingin membawa pemikiran kita pada pagi hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, sore hari menjelang malam ya waktu Indonesia, kepada satu tokoh Alkitab yang boleh dikatakan cukup besar ya. Seorang tokoh yang cukup besar, saya tidak tahu apa saya bisa di-highlight, supaya saya bisa membaca PowerPoint, mungkin moderator bisa tolong highlight saya. Jadi kita akan dibawa ya. Oke. Mungkin saya dapat atur di sini ya, saya dapat melihat apa yang oke ya. Saya sekali lagi, saya mohon maaf. Apa bisa, saya nggak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa melihat notes saya bisa di-highlight di videonya ini. Ada kira-kira moderator bisa buat? Oke. Bisa, Saudari Ica. Oke. Pendeta. Kalau bisa. Ya. Anyway, ya. Sorry, spotlight for everyone. Ya, oke, ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi saya ingin membawa kita kepada satu pembahasan tentang seorang tokoh yang sangat boleh dikatakan salah satu yang terbesar di dalam Alkitab. Ya, tetapi orang ini mengalami juga depresi dalam kehidupannya. Ya, dia pernah mengatakan, nanti kita akan lihat ayatnya, dia katakan apa? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, dikatakan apa? Ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia dikatakan? Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah satu hal yang bukan hanya dapat terjadi kepada orang-orang yang biasa, tapi juga orang besar. Dan di dalam dunia ini, masalah depresi ini menjadi satu masalah yang besar. Menurut World Health Organization, ini dikatakan bahwa depresi merupakan penyebab utama ketidakmampuan, ya. Orang menjadi letih lesu, tidak dapat bergerak. Dengan kata lain, di seluruh dunia yang dapat memengaruhi sekitar 280 juta orang. 280 juta orang dalam dunia ini mengalami depresi. Dan menurut laporan ini ya, 3,8% populasi itu kebanyakan adalah paling banyak itu adalah terus terang saja dari wanita. Ya. Ada 6% ini adalah para wanita dan 4% adalah para pria. Ya, para pria. Jadi begitu banyak.
Ya, begitu banyak depresi yang dialami oleh sebab tantangan-tantangan kehidupan yang dialami oleh umat-umat manusia. Dan ini dapat dialami bukan hanya mungkin orang yang kita katakan bukan orang percaya, tetapi juga di antara umat-umat yang percaya sekalipun. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu menulis tentang depresi yang mereka alami. Mazmur 6 ayat 7. Pemazmur katakan apa? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, dan aku membanjiri ranjangku. Aku membanjiri ranjang. Dengan apa? Dengan air mata. Dengan air mata. Seorang raja yang terkenal. Raja yang memiliki segala sesuatunya. Raja yang boleh dikatakan tidak ada yang memiliki kekayaan seperti dia, kehebatan seperti dia. Itu Raja Salomo sendiri. Tetapi apa yang dia katakan? Raja Salomo katakan dalam Pengkhotbah 2:17, aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari yang aku lakukan itu semuanya hanya susah. Aku susah. Padahal dia memiliki kebijaksanaan, kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan kemudian dikatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci hidup. Ingin mati dengan kata lain, ya. Dia ingin seperti ingin mati. Dan bukan hanya Raja Salomo, seorang nabi lainnya, yaitu Nabi Yunus. Berkata dalam Yunus 4 ayat 8, ya, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dan ini bukan hanya perasaan seorang nabi atau raja di perjanjian lama. Seorang rasul yang utama, mungkin boleh dikatakan, ya, pendiri, boleh dikatakan setelah Yesus, maka dialah yang menjadi pendiri kekristenan, Rasul Paulus sendiri. Apa yang dia katakan sehubungan dengan penderitaan, kesusahan yang dialami? 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan sana, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Aduh, dia katakan dia rasa putus asa. Ya. Lebih baik dengan kata lain, kalau bisa dia berakhir saja dengan kata lain hidupnya. Walaupun ya satu hal yang harus kita lihat, dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi seperti Raja Salomo, Yunus, dan juga Rasul Saulus, tidak seorang pun itu bunuh diri. Tidak, mereka ingin mati. Mereka merasa berat dengan kehidupan mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang bunuh diri. Dan ini mari kita lihat tokoh kita yang juga merasa seperti Raja Salomo, seperti Yunus, dan juga seperti Rasul Paulus sendiri, ya, dikatakan ia kemudian ingin mati, cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ya, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa dia? Dia tidak lain tidak bukan adalah seorang nabi yang penuh dengan mujizat. Ya, tidak ada mungkin boleh dikatakan tidak ada seorang nabi kecuali Yesus Kristus yang melakukan banyak mujizat dalam kehidupan atau melihat banyak mujizat selain Nabi Elia. Selain Nabi Elia, dia pada saat dia berdoa, maka 3,5 tahun tidak ada hujan yang terjadi di kerajaan Israel pada saat itu. Pada saat dia berdoa, ada seorang anak yang mati, ya, telah mati, kemudian dapat bangkit. Nabi yang berdoa kepada Tuhan, tentunya mujizat datangnya dari Tuhan, tapi dialah yang menjadi apa? Yang dapat menyebabkan mujizat itu dapat disalurkan dari surga. Apalagi, bukan itu saja. Kita tahu peristiwanya bagaimana dengan dia melihat mujizat terbesar di gunung atau Bukit Karmel. Ya, pada saat api dari langit menghabiskan persembahan yang dia persembahkan. Dan inilah, ya, dengan kata lain, dan bukan itu saja, dialah satu-satunya nabi. Satu-satunya nabi selain tentu saja Musa yang sudah mati baru naik ke surga. Tapi dialah satu-satunya nabi yang masih hidup yang naik ke surga. Hanya dia, selain Henok mungkin ya di perjanjian lama. Dialah satu-satunya nabi yang masih hidup-hidup, dia naik ke surga. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang dialami oleh nabi ini, dia ingin mati. Ya. Dia merasa ingin mati. Dia merasa ingin mati. Kenapa? Kenapa dia ingin mati? Mungkin kalau kita melihat dari kutip apa yang tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 17 katakan, Yakobus 5 ayat 17 katakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti saudara dan saya. Nah, kenapa dia merasa ingin mati sebagai manusia biasa? Apakah karena dia ini adalah manusia yang sangat pesimis? Seringkali kita melihat apakah memang keadaannya
adalah dari keadaan alamiahnya adalah seorang pesimis atau optimis. Kenapa? Karena pesimisme dan optimisme ini seringkali berhubungan dengan depresi. Ya, apakah dia orang seperti itu? Nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat memang ada hubungannya dalam dunia ini. Cara pandangan hidup kita, cara kita memandang hidup itu dapat membawa kita untuk berada dalam satu situasi yang menekan atau depresi itu. Ya, misalnya kita lihat ada satu kutipan ya, satu kutipan Khalil Gibran katakan bahwa orang optimis melihat bunga mawar bukan durinya, sedangkan orang pesimis menatap durinya tanpa menyadari bunga mawarnya. Jadi kita seringkali berada dalam satu situasi dan kita hanya melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat, hal-hal yang membawa kita untuk melihat duri-duri dalam kehidupan kita. Gantinya keindahan, keharuman dari satu bunga mawar. Kita sering melihat meme ya, seperti kita lihat orang dalam satu perjalanan, dalam kendaraan. Yang satu hanya memandang batu-batuan di sebelah kanannya, dan dia fokus kepada batu-batuan tersebut. Ya. Dan tidak seperti orang lain yang melihat keindahan di sebelah yang lain. Kita memiliki pilihan untuk dalam menghadapi kehidupan ini. Adakah kita melihat hal-hal yang negatif dan berfokus kepada pandangan negatif? Atau kita bisa melihat tetap saja ada mawar, bahkan di tempat yang berduri sekalipun. Dan mari kita lihat, apakah Nabi Elia adalah seorang pesimis sehingga dia ingin bunuh diri? Ya, kalau kita lihat Nabi Elia ini baru saja mengalami kemenangan yang besar ya. Dia baru saja mengalami kemenangan yang besar, rohani yang besar di Gunung Karmel. Anda bisa baca itu di 1 Raja-Raja 18, di mana ia menghadapi 450 Nabi Baal, menurunkan api dari surga, dan membalikan hati orang Israel kepada Tuhan. Wah, kalau saya menjadi nabi seperti ini, wah ini kesuksesan besar ini ya. Artinya kenapa? Ini udah ada apa? Ada begitu banyak orang-orang yang kembali menerima Yesus, menerima Allah ya, menerima Allah pada saat itu ya. Itu seharusnya memberikan satu semangat. Tapi kenapa? Dari keadaan dari keadaan kemenangan, dia merasa ingin mati. Ya, apa yang telah menguapkan kemenangan tersebut dari dalam kehidupannya? Nah, kalau kita lihat apa yang telah terjadi setelah peristiwa ini, setelah Nabi Elia ya menghadapi 450 Nabi Baal, menurunkan api, membalikan hati orang Israel. Kemudian apa yang terjadi? Raja Ahab ya kemudian melaporkan apa yang terjadi itu kepada istrinya, kepada Ratu Isabel ya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dikatakan, setelah dilaporkan itu, maka apa yang dikatakan oleh Isabel? Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata Isabel ya. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kenapa? 450 Nabi Baal itu kemudian pada saat di Gunung Karmel itu diperintahkan oleh Nabi Elia untuk dibunuh dan mati mereka. Ini adalah nabi-nabi yang telah diangkat oleh Ratu Isabel. Dan begitu dia dengar nabi-nabinya itu telah dibunuh oleh Elia dan orang yang disuruhnya itu, maka marahlah Nabi siapa? Marahlah Ratu Isabel kepada Elia. Dan inilah ya gitu. Pada saat itu, kemudian apa yang terjadi? Gantinya dia melihat api-api lainnya yang mungkin turun dari surga, bukan hanya untuk membakar korban, mungkin dapat digunakan, mungkin dapat ya untuk menghanguskan Isabel. Tapi sekarang dia sebagai manusia biasa, dia mulai apa? Mulai gentar. Dia mulai gentar. Kenapa? Karena mungkin sudah begitu banyak tekanan dengan tekanan ya sebelumnya yang terjadi dalam kehidupannya. Ayat yang berikutnya, ayat 3 dan 4 kemudian katakan, maka takutlah Nabi Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dia dalam keadaan ketakutan, sekarang ditambah dengan kecapekan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mengalami mengalami tekanan-tekanan hidup, biasanya itu diminta untuk beristirahat ya, ambil cuti ya. Tetapi dia tidak, dia dalam keadaan tekanan seperti itu, secara emosi dia tertekan, dan sekarang secara fisik dia juga habis-habisan, dia lari sehari seperjalanan jauhnya. Dan ini dapat terjadi kepada seorang nabi yang besar seperti Elia ya. Dan kita lihat ya, ini juga dia katakan ya pada saat ya
pada saat dia berada dalam satu situasi, bukan hanya dia tertekan secara mental dan juga tertekan secara fisik. Yang kita lihat poin ketiga, kenapa dia sampai depresi adalah karena dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, pada saat dia kemudian nantinya kita akan kembali ke ini, dia berbicara dengan Tuhan, dia katakan apa? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya Tuhan, bagi Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Aku merasa seorang diri. Jadi inilah masalah seringkali kita hadapi pada saat kita mengalami tekanan yang membawa depresi ke dalam kehidupan, stres yang begitu hebat. Itu karena masalah tekanan mental yang kita hadapi, tekanan fisik ataupun masalah fisik yang lemah yang kita hadapi, dan juga perasaan sendiri, kesendirian, ya. Perasaan kesendirian. Di zaman modern ini kita pikir kita akan ditemani dengan sosial media. Kita dapat dihibur dengan sosial media, tetapi penelitikan demi penelitikan telah membuktikan bahwa ditemaninya kita dengan sosial media itu justru lebih menambah. Karena pada saat kita melihat sosial media, kita bisa melihat orang-orang lain yang kelihatannya di luar sepertinya berbahagia, dan kita tidak bisa melihat keadaan mereka di dalamnya. Dan seperti kita, maka kita bisa melihat hanya seperti hal-hal yang indah yang ditampilkan orang di wall-wall Facebook mereka, Instagram, dan lain sebagainya. Sedangkan kita merasa begitu tertekan di dalam. Itu yang terjadi, kesendirian. Ya, tidak heran pendidikan demi pendidikan sangat menghubungkan koneksi, keterikatan yang sangat erat. Perasaan bahwa kita sendiri. Seperti yang dialami Elia. Dan itu berhubungan erat dengan depresi. Ya, dengan depresi. Tidak heran ada seorang YouTuber dan juga menjadi terkenal sekali, orang Kanada, dan juga menjadi terkenal, yaitu yang bernama Lily Singh. Dia itu sangat terkenal, dia dipuja dan dipuji, tapi pernah mengalami depresi juga dalam kehidupannya. Dan apa yang dia statement, salah satu statement yang pada saat dia diinterview, dan kemudian dijadikan quotation daripada interview tersebut, ini dia katakan bahwa salah satu bagian penting daripada depresi adalah perasaan sangat kesepian. Bahkan sangat merasa kesepian ketika apa? Ketika Anda bahkan berada di ruangan yang penuh dengan jutaan orang. Ya, saya dapat menjadi seorang pengkhotbah. Saya dapat berkhotbah di antara 100 orang, 200, 300 orang. Tapi sebagai seorang pengkhotbah sekalipun, saya dapat merasa apa? Kesepian. Ya, walaupun di depan saya ada ratusan orang sekalipun. Inilah perasaan sangat kesepian. Dan inilah sebabnya dari perasaan kesepian tersebut dia katakan, sekarang ini ya Tuhan, ambillah nyawaku. 1 Raja-Raja 9 ayat 4, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya dia? Yang terkenal. Oke, mungkin Abraham. Siapa lagi? Oh, Ishak, Yakub. Apakah dia tidak lebih baik daripada Abraham? Ya, kalau dari segi keberadaan Tuhan dalam kehidupannya, dia itu lebih daripada Abraham. Artinya berapa banyak mujizat yang bisa kita lihat. Berapa banyak mujizat yang dialami oleh Abraham. Ya. Tidak banyak. Ishak, tidak banyak. Yakub, tidak banyak. Banyak sekali mujizat itu dilakukan dalam kehidupan Elia. Dia bisa melihat betapa besar kebesaran Tuhan. Itu ya. Tapi di sini dalam apa? Dalam kesendiriannya dia merasa tidak berdaya. Dalam tekanan fisik, kelelahan fisik, kelelahan mental, dan kesepian ini, seorang yang kuat ini merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna. Padahal dia adalah seorang yang sangat berguna. Orang yang kuat, yang sangat berguna, tetapi seringkali merasa tidak berguna. Dia merasa seperti satu bawang, atau seperti bawang ya. Bawang, kita tahu semua bawang ya. Ini sangat penting, boleh kata sangat berguna bawang ini ya, sangat berguna, sangat penting. Tetapi apakah dia memiliki nilai yang seperti misalnya yang lainnya, ya, seperti bunga dan lain sebagainya? Saya nggak pernah melihat orang kasih hadiah kepada orang lain yang isinya itu adalah bawang. Nggak pernah kita mungkin melihat seperti itu. Walaupun terus terang, satu-satunya hal yang aneh dalam dunia ini adalah waktu ada satu pernikahan di Filipina, di mana gantinya buke bunga itu yang dibuat oleh pengantin wanita ini hanya karena ingin diviralkan mungkin videonya ataupun fotonya ya. Maka gantinya bunga, maka pengantin wanita itu dia yang gantinya bunga dia apa? Dia susun bawang-bawang.
untuk menjadi apa? Buke untuk pengantin wanita. Tetapi ini hanya sebagai satu hal yang tidak lazim, tidak wajar, ya. Jarang orang, nggak mungkin cuma satu kali ini orang buat bawang untuk menggantikan bunga di acara pernikahan. Jadi dengan kata lain, berapa banyak puisi yang dibuat tentang bawang? Berapa banyak lagu yang dibuat tentang bawang dibandingkan dengan misalnya anggrek, mawar, dan lain sebagainya? Ya, tidak. Jadi dengan kata lain, tapi apakah ini berarti, ya, apakah ini berarti Nabi Elia yang merasa dirinya seperti bawang ini adalah yang lemah? Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dia merasa tidak dihargai, tidak ada puisi lagu, mungkin dia merasa saat itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini hanya sebagai ilustrasi. Kalau kita lihat wajah seorang wanita yang begitu manis seperti begini kelihatan, lalu kita bandingkan dengan wanita lainnya dengan tubuh yang kekar, maka kalau kita lihat di sini, yang satu inilah yang sebelah kiri Anda itu adalah yang mawarnya, dan yang wanita yang di sebelah kanan itulah bawangnya. Tapi sebenarnya mana yang kuat? Mana yang lebih kuat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih berguna antara bawang dan mawar dengan kata lain. Itu dengan kata lain, bawang lebih kuat. Ya. Tetapi bawang ini dapat merasa seperti Nabi Elia. Orang yang nabi yang kuat, yang melihat begitu banyak kebesaran Tuhan. Dia dapat merasa seperti tidak berarti, tidak berharga. Apa yang kemudian Allah katakan kepada hambanya yang besar, yang berguna, yang bermanfaat ini? Tetapi pada satu saat mengalami kelelahan mental, kelelahan fisik, dan merasa kesepian. Merasa kesepian. Kita semua seringkali merasa kesepian, seakan-akan, nggak ada gunanya lagi hidup kita, nggak ada manfaatnya. Kita nggak ada lagi teman-teman yang menghargai kita. Tidak ada lagi yang mungkin, apalagi di dunia sosial media saat ini, tidak ada yang angkat-angkat jempol dengan Facebook wall saya, tidak ada yang angkat jempol dengan video-video saya. Ya, kita merasa sedih sekali, kenapa tidak dihargai? Ya, kenapa tidak ada yang menghargai kita? Padahal kalau kita lihat, ya, Nabi Elia ini katakan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, jauh dia lebih baik. Jauh dia lebih baik daripada Abraham. Jauh lebih baik daripada Ishak dan juga Yakub. Dia di surga. Yang tiga yang saya sebutkan tadi masih dalam kuburan, ya, dengan kata lain, ya. Jadi, apa yang Tuhan lakukan kepada seorang yang merasa dalam kesepian, dalam kelelahan hidupnya, ini apa yang Tuhan lakukan untuk orang tersebut? 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7, Tuhan mengirim seorang malaikat, dan seorang malaikat menyentuh dia saat dia masih tertidur, kecapekan, kelaparan, berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Diizinkan, karena dia dibutuhkan kesempatan untuk recovery secara fisik, ya, tidur lagi. Tetapi malaikat Tuhan untuk kedua kalinya, ayat itu lanjutkan dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Dan dia tidak langsung bilang, kamu Elia, kenapa kamu ini tidak sampai mau ingin mati aja seperti begitu? Kenapa kamu seperti kurang imanmu? Tidak dihotbahi. Tidak langsung mendapatkan khotbah dari Tuhan. Ya. Tetapi dia mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan saat itu. Makanan dan istirahat yang diperlukan pada saat itu. Dan waktu untuk beristirahat. Lalu kemudian setelah itu ayat 8 kemudian katakan, maka bangunlah ia. Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya. Sampai ke gunung Allah, gunung Horeb. Kenapa di sini? Apa yang terjadi di sini? Ini adalah satu tempat yang sangat bersejarah. Gunung Horeb itu nama lainnya adalah Gunung Sinai. Di mana apa ini Gunung Sinai? Inilah tempat di mana bangsa Israel menghadap hadirat Tuhan pada saat Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Disitulah Allah berfirman. Disitulah Allah bertatap muka dengan Musa dan dapat berhubungan dengan umat-umatnya. Dan Allah mengetahui bahwa anak-anaknya seperti Nabi Elia, dalam keadaan depresi mereka, gantinya mereka melihat diri mereka sendiri dalam keadaan mereka harus menghadap Tuhan. Datang untuk menghadap Tuhan, lihat Tuhan, lihat kebesaran Tuhan. Gantinya kita melihat masalah-masalah kehidupan kita, beban-beban kita, kesepian kita, kesendirian kita, perasaan tidak berguna yang kita miliki. Berhadap hadirat Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Jadi disitulah dia pergi hadirat Tuhan di tempat yang sangat bersejarah,
Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu ya. Pergi dia ke situ. Dan ayat 11 dan 13 kemudian katakan apa? Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Cukup aneh, kenapa? Pada saat di Gunung Horeb atau di Sinai ini, pegunungan Horeb, tapi salah satu gunung itu adalah Sinai ya. Jadi di tempat ini, waktu lalu bangsa Israel melihat hadirat Tuhan dan Tuhan berbicara melalui apa? Guntur, kilat, apa? Angin ribut. Tuhan ada kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, disertai dengan apa? Suatu pemandangan yang apa? Yang sangat mengesankan. Ya. Kenapa ya? Karena bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, waktu mereka keluar itu sudah biasa melihat ilah-ilah lain dan Allah lain yang biasa mereka mungkin juga sembah-sembah juga. Ya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan, aku adalah Allah yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Allah menggunakan kebesarannya dengan apa? Menunjukkan apa? Simbol kebesarannya itu dengan satu gambaran apa? Dan bukan hanya gambaran, tapi apa yang terjadi adalah angin besar yang kuat. Dan kemudian berbicara kepada bangsa Israel dengan angin yang besar dan kuat. Tetapi kenapa saat ini? Kenapa saat ini? Tuhan tidak berbicara melalui angin yang besar dan kuat itu. Ya. Tuhan tidak ada dalam angin itu. Tuhan tidak ada. Lalu kemudian ayatnya yang berikutnya kita baca, ayat 11 ini katakan, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa tersebut. Dan sesudah ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Angin yang ribut kuat, ada gempa, ada api, Tuhan tidak ada. Dalam hal yang seperti dilihat oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada Tuhan di situ. Dan sesudah api itu, firman Tuhan katakan, sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, angin yang tenang. Maka datanglah suara Tuhan kepadanya. Ya. Yang dibutuhkan oleh Nabi Elia bukan melihat kemuliaan Tuhan yang seperti belum dia pernah alami. Dia sudah melihat kemuliaan Tuhan pada saat api diturunkan dari langit. Dia sudah melihat kemuliaan Tuhan pada saat seorang anak dibangkitkan dari kematian. Dia sudah melihat kemuliaan Tuhan dalam berbagai mujizat yang telah terjadi. Tetapi di saat dia berada dalam depresi, Tuhan tidak datang dengan hal-hal yang menggemparkan seperti angin yang kuat, gempa bumi, seperti api. Tapi Tuhan ingin menghibur, ingin menyejukkan, ingin memberikan kekuatan kepada hambanya yang lemah. Dengan apa? Melalui angin sepoi-sepoi basah. Tuhan mengetahui di mana dia dapat berjumpa dengan kita dan membawa kita ke hadirat-Nya. Dia mengetahui keberadaan kita. Dia mengetahui kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu bukan dengan angin, suara yang hebat dan yang lain sebagainya. Dia datang sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan apa yang Tuhan katakan? Dia berkhotbah kepada Elia? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan supaya dia memberikan kekuatan? Ini ayat cukup menarik. Ayat 13 kemudian kesambungannya katakan, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dibawa dengan satu pertanyaan, dibawa supaya Elia menyadari keadaannya. Apa kerjamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tapi Elia nggak nyambung waktu dia jawab ya. Yang Tuhan tanyakan adalah apa kerjamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tapi apa dia jawab? Yang dia jawab ada 14 adalah jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Islam meninggalkan perjanjianmu, menuntukkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang Delilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia sedang menunjukkan pekerjaannya sebelumnya, bukan pekerjaannya sekarang. Yang sebelumnya itu sudah bagus. Ya walaupun mungkin satu yang tidak bagus dari Elia, akunya itu dia hebat sekali di sini. Akunya itu begitu, aku bekerja sekian betul. Tentu saja Tuhan tidak marah aku seorang diri, walaupun itu mungkin tidak tepat karena masih ada 7.000-an orang-orang percaya lainnya yang ada pada saat itu. Tetapi coba kita lihat jawaban Tuhan, pertanyaan Tuhan, apa yang kau lakukan sekarang di sini? Apa artinya ini bagi kita semua? Seringkali kita merasa beban berat karena waktu dulu Tuhan, waktu lalu saya bekerja segiat-giatnya untuk Engkau, tapi tidak ada yang menghargai, tidak ada yang apa, tidak ada yang sepertinya memberikan respons, tidak ada yang dibaptis, tidak ada yang menerima Engkau dan lain sebagainya. Kita melihat keadaan kita masa lalu, ya, yang kita pikir mungkin tidak berhasil,
Ya, walaupun atau juga keberhasilan kita masa lalu yang tidak berhasil ataupun keberhasilan masa lalu, tapi itu sudah lalu. Dan apa yang Tuhan katakan kemudian? Sehubungan dengan jawaban ini. Ayat 15, cukup menarik apa yang Tuhan katakan kepada Elia. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya. Pergilah kembali ke jalan. Pergilah kembali ke jalan. Melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kok ini sepertinya Tuhan ini kok penghiburannya mana? Kenapa dia tidak kuatkan Elia? Kenapa dia tidak memberikan nasihat-nasihat yang untuk menguatkan Elia? Yang dia suruh adalah supaya Elia untuk bekerja. Kenapa? Itulah pertanyaan Tuhan. Apa kerjamu di sini, Elia? Kenapa? Karena kekuatan yang sejati. Kekuatan yang sejati dalam pekerjaan kita. Dan untuk supaya tetap setia, bukan kata-kata yang mengangkat emosi, feeling, perasaan kita. Tentu saja bagus ya untuk menimbulkan semangat kepada kita, kata-kata pujian orang yang menghargai mungkin bagus. Tetapi yang lebih bagus itu adalah apabila kita terus melakukan pekerjaan Tuhan. Terus melayani Tuhan, mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dihargai, tidak dihargai. Karena Tuhan mengetahui yang akan menguatkan kita bukan perkataan manusia, tetapi apa yang kita mau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya, apa kerjamu, Elia, di sini? Dan jawaban Tuhan, bekerja terus. Jangan hanya merenungkan dirimu saja, aku pernah begini di masa lalu, aku pernah buat begini. Terus bekerja untuk Tuhan. Mau dihargai atau tidak dihargai. Karena Tuhan mengetahui kita memperoleh kekuatan saat kita bukan memikirkan tentang diri kita yang tidak dihargai atau apapun. Tapi pada saat kita terus melayani, seperti Yesus Kristus, dia begitu banyak yang menolak dia. Begitu banyak yang tadinya menerima dia, tapi kemudian meninggalkan dia termasuk murid-muridnya. Tetapi dia terus berjalan ke Bukit Golgota dan mati. Mati untuk kita semua. Dia terus melakukan pekerjaan yang seharusnya dia terus kerjakan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, baik dalam hidup atau mati, aku melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang berapa minggu terakhir ini. Aku melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Satu puisi atau apa yang sering kita dengar ya, yang judulnya adalah analisis terakhir atau anyway. Mari kita lihat kutipan ini atau puisi ini. Dikatakan bahwa manusia seringkali tidak masuk akal, tidak logis, dan egois. Tetap maafkan mereka. Tapi gimana nih? Mereka mungkin nggak. Tetap maafkan mereka. Tetap maafkan mereka. Jika kamu baik, orang mungkin menuduhmu memiliki motif tersembunyi yang egois. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Jika kamu sukses, kamu akan memenangkan teman palsu dan juga memenangkan musuh sejati. Orang-orang cuma cari kamu karena kesuksesanmu. Tapi apakah itu berarti kita harus berhenti untuk jadi sukses? Tidak. Tetaplah sukses. Tetaplah sukses. Ya. Tetaplah sukses. Berikutnya, kita lihat. Jika kamu jujur dan terus terang, orang mungkin menipumu. Apa berarti kita sudahlah, nggak usah kita jujur-jujuran? Tidak. Tetaplah jujur, tetaplah terus terang. Apa yang kamu bangun bertahun-tahun, seorang bisa menghancurkannya dalam semalam. Tetaplah membangun, tetaplah membangun. Jika kamu menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mereka orang lain mungkin iri. Tetaplah berbahagia, tetaplah berbahagia. Jadi, gimana nih? Apakah orang lain itu tidak pengaruh dalam kehidupan kita? Mari kita terus lihat ya. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini, orang sering lupa besok. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Berikan yang terbaik yang kamu miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Kenapa ini harus kita lakukan? Walaupun kita tidak dihargai. Walaupun kita mungkin dapat mengalami hal yang tidak baik dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ini jawabannya. Karena kamu lihat, pada analisis terakhir, ini yang kita lakukan itu adalah antara kita dan Tuhan kita. Dan itu yang kita lakukan itu tidak pernah antara kita dan mereka, antara kamu dan mereka. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk kepujian manusia. Bukan untuk supaya kita merasa baik mental health kita, kesehatan mental kita. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan biarlah pujian itu datangnya dari Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh
Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah mereka yang hatinya teguh itu percaya. Bukan kepada pujian manusia, bukan kepada apa yang manusia dapat berikan untuk menguatkan kita. Tetapi biarlah kekuatan kita itu adalah dari Tuhan. Dan bagaimana kita mendapatkan kekuatan pada saat terus-menerus kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Mari kita bersatu dalam Amin. Puji Tuhan, pendeta luar biasa. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, waktu Indonesia kami datang padamu mengucap syukur Tuhan. Kesempatan yang indah dapat mempelajari firman-Mu, dapat dikuatkan. Dan kiranya kekuatan-Mu ini akan terus menjadi bagian kami. Biarlah kami dalam melakukan segala sesuatu yang Engkau sudah firmankan, yang dapat kami lakukan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah itu dapat kami lakukan. Itu tidak bergantung kepada pujian manusia, itu tidak bergantung kepada apapun yang sedang terjadi di luar kami. Tapi itu semua bergantung karena kasih-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus dapat menjawab pertanyaan apa yang sedang kami lakukan di sini pada saat ini. Dan biar Tuhan dapat melakukan dengan kekuatan-Mu segala yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan bagi Engkau dan bagi sesama. Berkatilah umat-umat-Mu Tuhan yang sedang menundukkan kepala saat ini. Biarlah berkat-berkat surga menjadi bagian kami semua. Biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian kami semua. Berkatilah yang dalam keadaan sakit. Berkatilah dan yang berpergumulan kehidupan mereka dengan anggota keluarga mereka. Berkatilah mereka yang dengan tantangan-tantangan perekonomian yang mereka hadapi. Biarlah Engkau dapat menjadi Allah yang nyata. Allah yang berbicara kepada kami semua di tengah angin yang sepoi-sepoi sekalipun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan ini akan membawa kami tetap setia hingga kedatangan dua kali. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Luar biasa pendeta. Dia selalu dalam pelayanan pendeta. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Amin. Pastor Terima kasih. Thank you pendeta Stephen. Pendeta. Ya. Amin. Terima kasih Pendeta Stephen Rantung untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua ya. Jadi kita nggak perlu fokus akan kesusahan di dunia ini. Fokus untuk pekerjaan Tuhan saja ya. Jadi hilang semua depresi-depresi kita. Karena sebagaimana tertera dalam Matius 6 ayat 8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencapai di puncak terakhir, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Pendeta Stephen Rantung untuk firman-Nya, Pendeta Paul Bintang untuk pimpinan dalam doanya, dan juga Ibu Meda Sitanggang untuk kesaksiannya. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pagi ini, tapi sebelum berpisah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk yang melayani di Selasa depan tanggal 27 Januari 2026, prayer seeker akan dipimpin oleh Pendeta James Situmorang dan firman akan disampaikan oleh Pendeta Supriyono Sarjono dan kesaksian akan dibawakan oleh Bapak John Wuntu. Dan jangan lupa setiap hari Selasa kita ada Bible Study jam 2 siang dan untuk minggu ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab, dan pada Selasa besok kita akan belajar satu tokoh wanita yang luar biasa, yaitu Ruth. Jangan lupa untuk hadir jam 2 siang setiap hari Selasa di acara Bible Study kita, dan jam 4.30 pagi kita akan bertemu kembali di program
doa subuh early morning prayer. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Terima Pendeta Stephen Bantu. kasih Luar Pendeta biasa. Paul, Tim Pendeta dan Steve. Pendeta Ivan. Paul Lagi. Terima kasih untuk doanya semuanya. dan Terima kasih Pendeta kesaksian. Stephen. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima Luar kasih biasa. Pendeta. Terima kasih Udia. kesaksiannya. Semuanya. Sehat, Mem. Saya kenal Terima Pendeta kasih Rantu Tante melalui Deno. YouTube. Luar biasa Pendeta. Puji Ya, jangan Tuhan. lupa yang mau Terima kasih. mengikuti Pendeta sekolah Paul, sahabat Terima ya. kasih Pendeta Stephen. Tuhan berkati. Sama-sama, terima Puji kasih semuanya. Tuhan. Terima kasih Sukses selalu dalam pelayanan. Izin Pendeta semua Stephen undangannya. memberikan Biasa. pelajaran sekolah sahabat Pendeta setiap Stephen. hari ya, Pendeta Iya. ya, melalui YouTube. Nanti kita share ya, yang mau. Terima kasih ya Pendeta. Sama-sama Ibu Eni, Tuhan berkati semua. Terima kasih semua. Saya permisi dulu. Ya, Ada kita acara Puji Rabu malam. Tuhan. izin Tuhan live, berkati. Semangat kita Pendeta. berpisah lagi Sukses Terima selalu dalam kasih. untuk bertemu pelayanan. besok ya di beraktivitas. PDWP. Aktivitas. Kasih. Selamat Iya. beraktivitas. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semua. Terima semangat. Baik Puji semua. Tuhan. Terima kasih Pendeta Bintang. Terantung apa mama Kita apa Ana? sudah live Pendeta, Oh, mungkin sudah ada live? tugas ya. Iya. Sampai berjumpa lagi. Amin. Tuhan berkati Bye. kita Tuhan semua. berkati Amelia, kita. semangat Amelia. Berkati semua. Izin live ya, ada doa Oke, keluarga. sama-sama. Bye. Bye. Sampai Bye. berjumpa lagi. Izin Bye. live.